Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bolehkah ketika menikah kita menghitung hari seperti hari lahir dan lain-lainnya untuk mencari hari baik? Silakan Ustadz, karena memang untuk orang Jawa biasanya begitu ya Ustadz. Biasanya calon mempelai laki-laki, calon perempuannya dihitung harinya, kemudian pas atau tidak. Apakah ini boleh Ustadz? Terima kasih. Itu Aira. Bagaimana kalau kita ini menggunakan hitungan Jawa? Sosolimo. Zara nggak tahu Ustadz. Kalau saya berpendapat sebagai pemikir, boleh dan baik. Iya. Alasannya Ustadz. Nah ini yang perlu dipahami, bahwa di Jawa itu ada ilmu yang disebut dengan ilmu titen. Iya. Ilmu titen itu kalau dalam teori ilmiah itu adalah pengamatan. Iya. Jadi penelitian dengan mengamati. Yang tidak boleh bahwa ini meyakini betul bahwa kalau ini akan jadi begini, kalau ketemu ini akan jadi begini, itu yang tidak boleh. Yeah. Tapi kalau ketemu yang sudah biasanya berdasarkan hasil penelitian orang tua dulu, ilmu-ilmu orang tua dulu, ini adalah akan terjadi begini. Apa itu pasti? Tidak boleh kita memastikan. Iya. Maka kalau kita pakai helm, itu apa pasti kita itu kalau kecelakaan kita tidak pecah. Bahkan ada juga yang helmnya utuh malah kepalanya yang pecah. Iya. Artinya apa maksud saya? Ini adalah faktor ikhtiar. Faktor ikhtiar berdasarkan ilmu yang telah ditemukan oleh pendahulu. Hanya saja ilmu-ilmu kejawen itu lebih banyak diberikan melalui dari mulut ke mulut. Iya. Sehingga mendatangkan sebuah keyakinan. Nah, ini yang menjadi problem di sini. Seperti kita ini makan obat, menurut dokter sakitnya sakit mah, dikasih obat ini biasanya sembuh. Iya. Berdasarkan penelitian. Ya. Tapi kalau meyakinkan bahwa ini sembuh, itu yang walaupun itu juga sembuh betul, tapi disitulah sudah terjadi penyimpangan akidah, keimanan, sehingga disebut syirik. Jangan dikira kita makan obat tidak syirik. Bisa seperti itu. Iya. Maksud saya begitu, tidak pasti syirik itu tidak. Tinggal keyakinan kita ya Ustadz ya. Enggak, tata cara berpikir. Iya. Untuk menata iman. Ini yang penting, menata iman. Ini tataran apa? Iya. Ini tataran ilmu. Bahwa orang naik sepeda motor, polisi mewajibkan pakai helm. Iya. Maksudnya apa? Biar keselamatan lebih terjaga. Tapi apakah pasti dengan helm itu selamat? Tidak pasti. Iya. Itu ketentuan qadar Allah. Dokter dengan ilmu mempelajari sampai spesialis menentukan ini. Apa itu pasti hidup, pasti sembuh? Nanti dulu. Karena yang berpenyakit Allah, yang menyembuhkan Allah. Iya. Tapi faktor ikhtiar ini yang tidak boleh ditinggalkan, karena kita juga diwajibkan untuk ikhtiar. Maka ini pendapat saya. Iya.
Artinya kalau nanti ada yang menyalahkan, yang salah saya. asal kita ini fair, ya saya siap untuk menjelaskan. Jadi hitungan itu adalah faktor ikhtiar. Nah, karena yang menerima ilmu itu kebanyakan orang-orang tertentu, bahkan tanda petik mereka itu lebih cenderung kepada sikap perdukunan. Nah, inilah yang menjadi problem, sehingga kadang meyakini betul bahwa kalau nikah hari ini dengan hitungan ini akan terjadi begini. Nah, ini akan terjadi begini. Nah, itu sudah mendahului kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau nikahnya ini tanggal sekian, menurut hitungan begini, maka ya kita ikhtiar untuk tidak pakai itu. Iya. Nah, jadi kita jelas tatarannya, Ustaz. Nah, jadi kalau karena kita ini jalannya ramai, mohon maaf bahasa saya, maka ya kita pakai helm. Supaya apa? Supaya selamat. Iya. Mestinya rame tidak rame pakai helm mestinya. Tapi ini kan kita berbicara ikhtiar. Iya, kemungkinan. Iya. Jadi kalau rame itu kan kemungkinan terjadi musibah lebih banyak ya. Iya. Ini faktor ikhtiar. Wah, sepi wae pasang helman ra apa-apa. Jatuh. Ya menjadi penyebab kepalanya pencut yang jadi gegar otak. Disinilah letaknya kita ini untuk bisa memilah mana yang kita sedang berpikir berbuat menyangkut faktor ikhtiar, dan mana kita berbuat dan berpikir hubungannya dengan keimanan qada dan qadar Allah. Ini yang harus bisa kita memetakan. Iya. Jadi kebanyakan orang yang merasa imannya hebat sekali tidak mau pakai ilmu. Iya. Atau merasa dirinya tidak mau pakai helm. Karena sudah merasa hebat ya. Nah, itulah. Maka di situ sesungguhnya dengan kita merasa hebat itu bagian daripada sombong. Iya, betul Ustaz. Iya. Kalau kita bisa memetakan permasalahan, ilmu Jawa itu hebat sekali. Maka istilah yang terkenal kalau di lingkungan saya, ilmu titen. Iya betul, ilmu titen Ustaz. Jadi, biasanya begini. Tapi kadang karena keyakinannya dengan seringnya yang tepat, dia merasa hebat sekali. Begitu juga contoh dokter, karena dengan penelitiannya yang sudah selalu tepat, dia mengatakan mesti mari. Itu juga tidak boleh mengatakan pasti, karena masih ada zat yang maha menentukan. Iya. Kira-kira begitulah. Iya. Saya setuju. Bunda Aira mencerahkan semuanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebatas mana? Iya. Sebatas mana ta'aruf itu diperbolehkan Ustadz? Misalnya ketika anak-anak dikenalkan, kemudian mereka meminta untuk saling berkenalan, mengenal sifat masing-masing. Sebatas mana atau waktunya itu sebatas mana toleransinya Ustadz? Ini pertanyaan yang aktual. Iya. Tapi sulit sekali untuk menjelaskan. Jadi ta'aruf itu memang dibolehkan atau tanda petik untuk mengenal antara pihak wanita maupun pihak pria. Lalu bagaimana ta'aruf itu?
Namanya aja mengenal, hanya kenal. Yeah. Jadi kenal itu ya sepintas. Makanya yang harus dipahami bahwa untuk ta'aruf kita ini adalah ada tuntunannya, mau diterima apa tidak. Ini dengan yang namanya sholat istikharah. Yeah. Jadi ini mau saya terima atau mau saya tolak. Ini mau dan petunjuk kepada Allah. Maka doanya itu wa in kana khairun li fi dini wa ma'asi wa aqibatul amr. Kalau perkara ini, perjodohan ini akan mendatangkan kebaikan untuk saya, untuk agama saya, untuk masa depan saya. Ya wasrif, kebaikanlah, dekatkanlah. Jadikanlah dia istriku ya Allah. Atau jadikanlah dia suamiku. Tapi kalau sebaliknya, jauhkanlah. Ini untuk menentukan watak maupun apa, ini aja cukup sesungguhnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum